Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Indra Prawirajaya dari kelas 11 TKJ akan menjelaskan tentang OSI layer. Yang akan kita bahas kali ini diantaranya mengenal tentang OSI layer, lalu ketujuh layer pada model OSI, lalu cara kerja dari OSI layer. Yang pertama mengenal OSI layer, Open System Interconnection atau singkatan dari OSI. OSI sendiri merupakan sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuat model referensi OSI ini agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat bersifat interporate, yakni bersifat dapat bekerja sama dengan produk atau sistem dari yang lain tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Karena pada zaman dulu sebelum terciptanya OSI, melakukan komunikasi antar jaringan itu sangat sulit karena para vendor dan developer menggunakan protokol jaringannya masing-masing. Oleh karena itu, para pengguna sangat kesulitan untuk mengirimkan data dari komputer ke komputer lainnya. Lalu ketujuh layer pada model OSI. Yang pertama, physical layer. Physical layer merupakan layer paling pertama atau layer paling rendah dalam sebuah model OSI. Berfungsi mengirimkan bit data digital melalui media transmisi. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Salah satu contoh physical layer ini adalah hub, NIC, dan kabel. Lalu data link layer berfungsi memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalaman fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi menjadi dua sublayer, yakni layer media access control atau MAC dan layer logical link control atau LLC. Salah satu contoh data link ini adalah switch. Lalu ada layer ketiga yakni network layer. Berfungsi menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga berfungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Nah, routing ini memungkinkan paket dipindahkan antar komputer yang saling terhubung. Contoh dari network layer ini yakni router dan layer 3 switch. Lalu transport layer berfungsi mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Contoh dari transport layer ini adalah protokol TCP dan UTP. UTP. UDP. Lalu ada session layer berfungsi mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola dan memutuskan koneksi antar komputer untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi. Session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Contoh dari session layer ini NetBIOS dan PPTP. Lalu presentation layer berfungsi mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi dan dekripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi.
Lalu yang terakhir, application layer. Application layer ini adalah aplikasi terakhir atau application tertinggi dari model OSI layer. Berfungsi menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk simple mail transfer, protokol SMTP, telnet, dan file transfer protokol FTP. Pada bagian sinilah di mana aplikasi sering terkait dalam jaringan. Yang ketiga adalah cara kerja OSI layer. Ini merupakan urutan kerja OSI layernya. Yang pertama, application menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain. Bisa dibilang interface pengguna. Lalu presentation, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Nah, yang ketiga, session, dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut mulai dari dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Lalu yang keempat adalah proses transfer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Network layer ini bertanggung jawab dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai tujuan, atau tujuan tersebut merupakan si penerima. Lalu yang keenam ada data link. Data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Lalu yang terakhir adalah fisikal, mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu si penerima akan melakukan alur yang sama, namun dari fisikal, data link, dan seterusnya sampai ke interface si pengguna. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.